Oh, Cigentur ya, Tanjung Kerta. Ya, Oh iya, dari Sudiplak, Guntur Mekar, langsung ke Cigentur ya. Baik, terima kasih Ernisa. Ah, mancing atau nyate di sate Pak Umu. Atur nuhun Ernisa ya. Selanjutnya Meli Sri Rahayu. Mel, dari mana Mel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Meli Sri Rahayu dari Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja. Oh, situ Raja ya. Atur nuhun Bang Bayang. Andika Isnan. Dik, dari mana Dik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pasir Paseh. Paseh mana? Kidul, Kaler. Cileungsa, Dago Kaler. Ah, Cileuksa. Ya, ya, yang mau ke arah Jambu. Oh, banyak pengusaha pasir ya situ. Baik, makasih Andika ya. Aldiansa aktif ini atau lagi ke belakang dulu ya, videonya dimatikan, mungkin lagi ke belakang, ke air dulu atau kemana, langsung ke Pingkan. Pingkan dari mana Pingkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anugrah Pinkan Pratwi Kasenda dari Buah Dua, Pak. Buah dua, oh tebihnya. Buah dua ada di mana Pingkan? Di Nagrak. Citaman. Oh Citaman. Yang tebih oge nya eta mah kahariang tebih ka congeang tebihnya. Kedahna ka Sumedang teh norobos tampo mas Pingkan mah. Iya. Baik, setelah Pingkan. Terima kasih Pingkan. Tiara. Tiara dari mana, Ti? Tiara juga mungkin lagi ke belakang ya. Videonya juga di-off-kan. Elvira Nur Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elvira Nur Sofyan dari Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang. Nah, bahkan asem Conggeang ya. Aduh, sesah Ya, Kak. kapungkur mah itu teh nuju ka KU teh pir jalana. Ayeuna mah tos di Laston ya. Mohon. Nah, kapungkur mah ka Cibeureueuh Jalan Awon, ka Conggeang Wetan Jalan Awon. Enak tuh sayanya mudah-mudahan. Mohon, Kak. Sinyal iya di ditu, iya di Babakan Asem ya. Mohon di Babakan Saya Asem. sinyal sayanya. Alhamdulillah Ah, saya. kapungkur mah sesah sinyal oge. Nu mawi Elvira mah ngagaleun HP teh kedah sareng sinyalna. Please. Atur nuhun Elvira. Gaida dari mana Gaida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Ayulandari dari Ketib, Pak. Ketib ya. Wah, deket ya. Nanti kalau udah offline Gaida mah pakai sepeda aja nyampe Gaida ya. Baik, makasih Gaida ya. Dwi Putri Oktavia, ini dari mana nih? Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Oktavia Susanti. Saya dari Tanjung Siang, Subang. Oh, tebih ya, Cikaramas kadi itu. Seueur lauk atuh ya. Pak. Ya. Enggak, Dewi, ayeuna mah masih di Tanjung Siang. Nanti kalau udah offline mungkin di Dugdag atau di kos rencananya. Insya Allah di kos, Pak. Kos aja ya. Ya, baik Dwi, makasih. Sehat selalu di Tanjung Siang ya. Ival Ritama, Kang Ival udah siap nih, udah ganteng banget ini bajunya nih, rapih banget ya, kancingnya juga sampai atas. Ival dari mana Ival? Dari Geneas, Pak. Deket desa apa? Cikoneng, Ganeasnya. Nintendo, Pak. Oh iya, ya. Rumah makannya. Baik, Ival. Kalau offline Ival juga deket lah ke kampus ya. Terima kasih Ival. Ini Agnia, tadi pertama kali saya mau panggil Agnia, hilang, muncullah si Adicen. Mangga Agnia, dari mana Agnia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Agnia Rahmaliana, rumah di Pagaden Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari ya. Ya. Tanjung Sari, Pagaden. Kalau offline tetap diduga iya mah ya. Dah sedang lah ini tebih ting teh iya mah caketing teh. Pagaden. Aman sana ya. Covid menurun Tanjung Sari ya.
Nah, dulu pernah paling banyak ya, sekarang turun. Oke. Makasih Agnia. Lugina Dwi Agusti. Dari mana Lugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Lugina Dwi Agusti dari Hariang. Hariang. Dekat saat tadi sama orang Citaman ya. Hariang juga sama. Hariang mah rek naik mobil koneng ke Congyang jalan. Naik mobil bodas ke Tanjung Kerta jalan. Pakai motor ya kalau ke kampus. Iya, pakai motor. Terbih sih. Terbihnya di dunia mah. Kali itu kadiana sambil-sambil terbih. Baik, terima kasih Lugina. Desa apa ini? Hariangnya boros. Lugi. Di Hariang. Oh, Hariangnya ya. BRI ya. Toko BRI situ ya. Oh ya. Kasih Lugi. Kang Hadi. Oh, Kang Hadi lagi husu baca apa nih? Sehat Kang Hadi. Ya, dari mana Hadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hadi Aryadi. Saya dari Cimurui, Kecamatan Situraja. Oh, Cimurui ya, Cimurui ya. Oke, sehat-sehat orang Situraja ya. Sinyal bagus di sana di. Bagus Pak, alhamdulillah. Ke Cimurui mah kudu ngusep. Iya, terima kasih Adi ya. Muhammad Rangga. Oh, kayaknya ini gamer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rangga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Prayoga, rumah di Pawenang, Sumedang Utara Pak. Desa Pawenang. Margamukti. Oke, dekat ya. Ini Belum kayaknya Bakauheni. belakang Damkar ya. Bukan Pak, itu. Oh, yang Parigi, bukan. ke Parigi, jalannya ke Parigi. Oh iya. Hubungan. Oke, yang ke Margamukti jalannya ya, Balong. Ya. Ya. Baik, terima kasih Rangga ya. Sehat selalu di sana Rangga. Kemudian Tika Anita. Tika dari mana Tika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tika Anita dari Surian, Pak. Surian, jauh ya. Ini di Surian, di Sumedang ini. Sekarang. Ini lagi di Surian atau di Sumedang sekarang? Ya, maklum Surian ya. Di Sumedang, Pak, di kosan. Oh, pantesan ya. Iya. Surian sinyalnya saya duka hentenya. Nah, mudah-mudahan Kang Dicen nanti yang KKN angkatan ini di Surian ya. Apa jika kumaha ke Surian jalana. Tapi sekarang udah pada bagus ya, Tika. Udah beberapa udah di Laston, udah di Hotis juga ya. Ya. Cuma tetap aja di ujung ya. Asa deket kene ka Subang ya, kali itu ka Cipunagara. Wah, nambah. Oh iya. Baik, terima kasih Tika. Di selanjutnya ada Nisa Nurhalisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Nis. Nama saya Nisa Nurhaliza dari Nisa kayak lagi di kapal terbang ya. Ada sepertinya ada dua yang ikutnya, ada HP satu, laptop satu enggak, itu ada feedback suara yang masuk, jadi seperti lagi di kapal terbang gitu. Dari mana Nisa tuh? Dari Citimun. Oh, Citimun, wah dekat sini ya, Citimun, dekat pasar. Ya ya. Nah, kan ya udah aja dulu Nisa, terima kasih ya Nis. Kemudian selanjutnya Cici Nurmalasari. Cik, dari mana Cik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cici Nurmalasari. Dari Baginda. Baginda. Nah, Sumedang Selatan. Wah, itu jalur trek ke Citengah ya. Goes ke Cici ya jadinya. Terus ke Ciawi, ke Panyendangan, ke Green School. Pada lewat. Cici ini dekat desa Bagindanya. Iya, Pak. Oh, dekat ya, puskesmas berarti ya. Baik, terima kasih Ci ya. Selanjutnya, ini masa apal ya. Wulan Nurhayati. Dari mana ini Wulan? Perkenalkan, nama saya Wulan Nurhayati, saya dari Cikandung. Cikandung itu di mana, Bu?
Cimalaka di mana? Di Cikandung, Cimalaka. Oh, kirain itu Cikandung itu di Sumedang ya. Ternyata. Baik, terima kasih Wulan. Selanjutnya Jainlani. Wah, ini Pak Ketua kelas ya. Kang Jai dari mana Kang Jai? Perkenalkan Pak, dari Bojong Jatimulya. Oh, sini dekat juga ya. Sini. Nah, ini juga jalur pulang nih kalau bersepeda ya. Bojong Inongnya, Bojong mananya nih Kang Jai? Santren, Pasir Malang. Payunun Perumah Sabri Pak. Oh, Payunun Perumah gitu. Sabri ke Ciwarirang. Tapi itu masuk utara ya, Mas? Belum Cipanas Utara, Jakarta belum. Oh, perbatasan itu. Belum. Ya, makasih Kang Jai, nama yang bagus, Jailani Almanafi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya. Amin. Hatur nuhun. Amin. Setelah Kang Jai, Amin, Bapak. Fitriani Siti Rohmah. Nah, dari mana Fitri? Kadangu Fitri, Damang? Ya, Pak, maaf, Ya. di sininya beris. Oh. Ya, perkenalkan saya Fitri dari Bongkok Paseh, Pak. Nah, Bongkok Paseh. Tadi deketan dengan orang Cipamekar tadi ya. Cileuksa tadi ya. Kalau Iya, Pak, deketan. Fitri udah masuk Paseh, Cileuksa juga Paseh. Oh iya, itu teh perbatasan ya antara Paseh Congeang ya. Iya, Pak, perbatasan. Tapi Fitri masuk yang ke Pasehnya ya. Iya, masuk Paseh, Pak. Iya. Baik Fitri, wios tong nyandak salaknya. Salak batur itu mah. Nuhun, Pak. Atur nuhun Fitri. Selanjutnya ini Fitri pindah kemana ini? Selanjutnya Leoni Karlopa. Leoni dari mana Leoni? Dari Babakan Pedas, Bapak. Maafalin. Batur mah maafalin Babakan Pedas di mana itu teh? Trunamanggala. Trunamanggala mah insya Allah harapa. Oh iya, Trunamanggala ya. Masih Cimalaka. Gitu ya. Leoni, terima kasih Leoni, sehat selalu di Truna. Oke, sukses juga ya. Kemudian selanjutnya Wanda sudah. Cipta dari mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Cipta Bayu Firmansyah dari Situ Mekar, Cisitu. Wah, Situ Mekar, Cisitu Corenda ya. Corenda belok kiri. Iya, Situ Mekar ya. Atau yang mau ke Linggajaya? Yang mau ke Batu Dua ya? Belum, yang awal-awal dekat perbatasan Situraja. Ya, berarti Corenda ya ke sini ya. Kecamatan. Baik Cipta, terima kasih Cipta. Kemudian Yuliantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yul. Perkenalkan Pak, nama saya Yuliantri. Tinggal di Pantenen. Dekat ya, Pantenen. Mana nih Pantenennya? Dekat kolam renang? Atau ya, kolam. Kolam ya. Dekat si Tes Desti ya? Caket. Oh iya. Baik Yuli, terima kasih Yuli. Nah ini berubah-ubah nih, kemana nih ya urutannya? Dede Rina Hartawarti udah belum? Nah, belum ya? Silakan Rin, dari mana Rin? Perkenalkan, nama saya Rina Hartawati dari Rancakalong, Pak. Rancakalong, desa apa, Rin? Halo? Wah, kayaknya sinyalnya ngelelep lagi ya, Rancakalong. Baik, terima kasih, Rin. Ini berubah ya, saya panggil yang mana? Cici udah, Wulan udah, Wanda, Silvi, Devi Marisa udah? Udah ya. Dede Aprianto, Dek, dari mana, Dek? Dari Ujung Jaya, Pak. Ujung Jaya. Wah, alhamdulillah ada yang jauh juga ya. Ujung Jaya dari mana, Dek? Ya. Palasah, mana? Bukan. Dari Oyomna, Palasah. Ya. Oh, Palasah ya. Memang banyak yang dari Palasah. Kemarin temen Dede juga ada di kelas D ya. Di kelas D ya, dari Palasah. Oh iya, ada. Baik, Dede, kalau nanti offline di Dugdag, kos. Nah, Dede, ada di rumah di Paseh. Iya di Paseh ya, udah saudara. Ya baik Dek. Terima kasih Dek. Kemudian Yani Haryati udah belum? Yani dari mana Yan?
Belum ya? Dari mana ya? Mana ya? Rancakalong. Rancakalong. Desa apa ya? Iya, desa apa? Pangadegan. Oh, Pangadegan ya. Tadi temenmu yang dari Rancakalong deket? Iya, dekat, Pak. Oh, deket ya. Nah, nanti kalau offline bisa barengan ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian mana lagi ini ya? Ini posisinya ketuker-tuker nih. Sandi Ramdhani, dari mana San? Cimalaka, Pak. Ya, Cimalaka. Licin, Pakemitan, Margamulia. Pantenun. Pantenun. Oh, sama tadi sama temennya ya. Wah, deket nih, Sandi. Nanti bisa disampur lah. Ya, suka gue Sandi. Iya, Pak. Ya, nantilah dengan kelas ini nih, Kang Jae, ngaliwat. Siapa DPAK-nya? Pak A ya? Iya, Pak. Nah, ya. Oke, selalu lulus kita. Lebih kayaknya nambah semester. Ayo, Pak, Amang nyapanya. Baik, Sandi. Ada yang belum tersebut di sini? Saya, Pak. Siapa nih? Randy. Ada, Silakan, Pak. Ren. Ada, Pak. Silakan, Ren. Randy dari mana, Ren? Pak. Oke. Randy dari Galudra, Pak, Cimalaka. Wah, ini deketan ya, tetanggaan semua nih, Pantenan, Galudra. Galudra deket si Kang Bay, Ajul. Ya, wargi kira, Pak. Kan sok gue, sekalinya katan si Mi. Oke, kami. Kami. Yopi tahu Yopi? Tahu, Pak. Udah nikah Yopi ya? Oke. Iya, Randy. udah. Deket Randy bisa nanti jalur Pantenan sama Galudra ya. Nanti ajak Pak Arifin. Siapa? Mampir ke Randy ya. Baik Randy, terima kasih ya. Masih ada yang belum Sama-sama, Pak. Ajvira Ilham? Ada, Pak. Enggak, siapa ini? Oh, Ajvira ya. Silakan Ajvira. Dari mana Ilham? Desa Mandala Herang. Deketan semua ini kelas ini ya, cuma yang dari Cimalaka. Mandala. Kemarin kelas E dan D juga banyak. Kelas C dan D banyak ya, yang dari Mandala, Gelembung ya. Wah, kayaknya begengnya Ilham semua nih. Terima kasih Ilham ya. Dan sudah semua ini? Atau ada yang belum? Belum, Pak. Ini siapa nih? Halo, langsung saja. Ya, langsung saja. Ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Aldiansa dari Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar. Oh iya, Aldiansa ya. Tanjung Wangi, Tanjung Medar. Di mana tuh? Kecamatan Tanjung Medar ya? Di ujung, Pak. Oh, di ujung. Tanjung Wangi, Tanjung Medar yang ke sebelum Kamal ya, belok kiri ya? Oh, itu mah jauh lagi, Pak. Ini mah dekat Cikaramas. Oh, Cisempak ya? Ya, daerah dekat juga sama Pangadegan, Rancakalong. Tapi Adli jangan kecil hati juga. Tadi ada yang lewat Aldi itu rumahnya. Siapa tuh yang dari Tanjung Siang ya? Nanti kalau offline juga mudah-mudahan hati-hatilah ya berangkatnya. Terima kasih Aldi. Tadi saya lihat Ya, ini Kang Jae, Rangga lihat apa tuh tika apa tuh tadi tuh? Ya. Tapi kok coba lihat tika. Ada nggak ada lagi ya. Jadi lihat Tika yang pakai foto botak ya, Pak? Ya itu emailnya apa Rangga? Kayak emailnya Tika beneran? Kan itu teh profilnya di email pastinya. Saat dia di off-kan video pasti muncul profil foto yang di email. Berarti di email profilnya itu ya Rangga ya. Tika itu laki benar, perempuan. Pak. Betul, Pak. Itu Tika itu laki perempuan atau laki atau perempuan itu. Ya, tapi sama Randy di screenshot, Pak. Oh, harus dipertanyakan dulu. Ya nggak apa-apa, mungkin biar kita agak tersenyum ya. Sengaja kayaknya Tika ya. Baik, terima kasih. Ini teman-teman semua di manajemen luar biasa ya, kompak, begitu semangat. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita Anda juga bisa tercapai di STIE ini, dan nanti setelah lulus juga mudah-mudahan seluruhnya terserap di dunia usaha, dunia kerja ya. Mungkin kita nggak tahu, ada yang jadi camat, ada yang jadi kepala dinas di Pemda provinsi, di kementerian, ada yang jadi wirausaha,
ada yang jadi kerja di perbankan dan lainnya kita nggak tahu. Nah, karena itu, karena kita tidak tahu pasti tentang di luar sana serapan Anda itu ada di wilayah mana, makanya kita masih menyisipkan mata kuliah tentang syariah. Kenapa? Karena memang masukan dari dunia usaha, dunia industri, serapan alumni kita, terutama teteh kakak kelas Anda yang sudah keluar, memang 10-15% hasil tracer tadi itu banyak yang terserap di lembaga keuangan syariah. Nah, mereka masih meminta kepada kita tentang penguasaan bisnis-bisnis atau produk-produk syariah, ya, menyangkut kaitannya dengan produk-produk mudarobah, musyarakah, rahan gadai syariah, ya, kemudian juga ijaroh muntahibi tamlik dan yang lain-lainnya, ya. Mungkin bagi kita, bagi Anda ini awam, tetapi karena saya nggak tahu, jarang kali Jae ini Tuhan sudah menakdirkan nanti ke depan harus jadi manajer Bank Mandiri Syariah, kan harus paham nih produk-produk syariahnya, kan gitu. Atau mungkin Agnia nanti ada menjadi pimpinan pegadaian syariah di wilayah Nangro Aceh Darussalam misalnya, ya Agnia, jauh tuh kan itu ke Aceh. Atau Ipa Ritama mau menjadi direktur Bank Mandiri Syariah di Papua, mangga atau apa meh jadi tepang kasepna, ya, komo tepang jeung Papua. Gitu ya. Jadi tetap mata kuliah ini kita sisipkan. Adapun nanti ternyata Wulan, Sandi, Gaida, ternyata Tuhan menakdirkan Anda jadi bupati, jadi camat, ya itu menjadi wawasan saja, ya. Karena saat Anda jadi kepala dinas, jadi camat juga pasti berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya. Amin, ya. Baik. Amin, Pak. Baik, kita share screen untuk RPS-nya yang tadi, ya. Nah, ini. Nah, untuk mata kuliah ekonomi syariah Islam ini 3 SKS, ya. Sebetulnya 3 SKS itu per SKS-nya itu 50 menit, ya teman-teman semuanya. Tetapi karena ini di virtual Zoom, ya, dan durasi kemudian kuota juga akan menyita hal yang luar biasa. Jadi sepertinya kalau kita perkuliahan melalui aplikasi Zoom, kita tidak akan 50 kali 3, jadi 150 menit, ya. Kasihan, aduh punten tong dicoretan. Atur nuhun, terus diambil lagi. Pinter, ya, mahasiswa dicoretan. Nah, kemudian paling 40 menit saja, nanti selebihnya diskusi, kalau ada pertanyaan bisa dilanjut di WA Group, di Google Classroom, kemudian yang lain-lainnya, ya. Kemudian, oh ya, sebelum ke CPL, apakah Pak nanti akan seterusnya di Zoom? Tentu tidak, ya. Paling 1 semester itu hanya 3 pertemuan saja Kang Jae yang memakai aplikasi Zoom. Bukan tidak ingin, ya, setiap minggu, karena tadilah kondisinya. Pertama, kadang sinyal, kadang wilayah juga, ya, beda-beda. Kemudian juga kuota juga, kemudian HP juga kadang panas. Anda kan setelah ini mungkin kuliah lagi. Kalau Zoom lagi itu udah nggak gatang teras tuh. Kasihan juga. Kalau dosen kan mungkin berhenti dulu. Apalagi kalau setelah ini nggak ada kuliah lagi, santai. Nah, ini juga jadi tidak seluruhnya, ya. Paling di mata kuliah saya hanya 3 kali Kang Jae, Aldi, dan Sandi, ya. Hanya di pertemuan pertama, mungkin nanti di pertemuan ke-9 dan di pertemuan ke-12 lah gitu, atau ke-13 biasanya siap-siap menjelang UAS kita harus ada pertemuan tatap maya seperti ini. Kenapa? Untuk persiapan evaluasi UAS dan lain sebagainya merasa perlu, ya, untuk tatap maya seperti ini. Nah, untuk pertemuan kedua bisa menggunakan Google Classroom, WA Group, kemudian juga bisa menggunakan channel YouTube, ya. Biasanya saya membuatkan tutorial pembelajaran seperti ini, cuma kalau ini sifatnya sinkron. Sinkron itu Anda dan saya hari ini bersama-sama. Nah, kalau yang nanti itu sifatnya sinkron dan asinkron. Asinkronnya saya sudah membuatkan tutorial pembelajaran, sinkronnya saya akan share saat jam pembelajaran gitu. Gitu saja gitu, sehingga
Anda boleh menyimak kalau di YouTube itu ya, misalkan Kang Jai hari ini lagi nggak punya kuota nih, bisa saja nih ikut dengan Aldiansa, oleh Aldiansa yang punya kuota, oleh Aldiansa diunduh. Nah, hasil unduhannya di-share it kepada yang nggak punya kuota. Bisa saja kan. Pembelajarannya kenapa saya sebut asinkron juga, karena Ajai, Kang Aldi, Kang Sandi bisa jadi kan pembelajarannya nanti WA sore malam saya ingin pahami lagi gitu kan, bisa seperti itu. Yang paling penting secara substansi capaian pembelajaran yang ingin disampaikan oleh dosen tersampaikan gitu. Daripada sekarang virtual kayak gini tapi liur teu ngarti, anas kuota habis, nah itu juga dikondisikan. Memang yang agak lebih pasti optimal adalah offline ya. Kalau offline kan kita langsung, kalau nggak ngerti langsung kita tatap muka, kemudian kasus-kasusnya kita kadang-kadang ditulis di whiteboard, simulasi dan lain sebagainya ya, bermain peran itu bisa. Kalau di sini metode-metode kayak bermain peran seperti mata kuliah perbankan syariah atau perbankan, manajemen perbankan, itu kan ada pertemuan yang bermain peran. Misalnya hari ini Kang Jae, Aldi sama Sandi ini berperan sebagai customer service yang harus bagaimana public speaking menjelaskan tentang produk-produk yang dimiliki oleh bank tadi. Kemudian misalkan Leoni atau yang lainnya siapa ini, Randy, Wanda berperan sebagai teller. Nanti bagaimana menerima uang ya, itu jangan sampai salah menghitung, uang palsu diterima saja. Nah, ini juga bermain peran. Nah, untuk di zaman Covid seperti ini agak susah tuh metode-metode itu kita mainkan. Kenapa? Karena ya tadi itu, di virtual kayak gini susah juga ya bermain peran. Nah, hal-hal ini ya memang jadi tidak optimal ya capaian pembelajaran ini. Begitu barangkali teman-teman yang lainnya, kalau Kang Dicen mungkin pernah merasakan ya bagaimana offline, kemudian keluar masuk teman-teman ke toilet, kemudian lapar, bau seblak di ruangan kelas ya, seperti itu. Nah, kelas ini mungkin belum pernah ya. Mudah-mudahan tahun atau semester depan kita sudah mulai offline. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ada aspek sikap yang pertama, yang kedua, yang ketiga keterampilan umum ya. Nah, ini saya kira lah dibaca saja kalau ini. Nah, ini adalah materi-materi yang, ini membangun sains tauhidullah mungkin minggu depan ya. Kita harusnya di pertemuan pertama tadi, karena pertemuan pertanyaan banyak introduction, perkenalan mata kuliah, perkenalan teman-teman tadi, nama kita, nama dosen juga, karena kita pingin jangan sampai kalau langsung to the point, agak gimana gitu ya. Paling tidak kan kalau sudah bukan kenal ya, kalau sudah tadi kenalan kita nggak canggung ya, panggil Silpi, kemudian panggil Ernisa dan yang lainnya, Rizky. Nanti kalau diskusi, walaupun memang tetap agak berbeda dengan offline. Kalau offline kan semuanya tertatap, terlihat di depan. Jadi kalau kita diskusi, kita mau ada tanggapan yang lain sebagainya itu langsung kelihatan gitu. Nah, di sini walaupun bisa kelihatan tapi harus lihat dulu ke belakang, ini siapa, ini susah juga ya, seperti itu. Nah, di pertemuan kedua, ketiga, keempat, jadi Anda bisa pantau terus. Nah, ini materi pembelajaran dan pokok bahasan. Kemudian pustaka. Nah, kebetulan untuk pustaka ya ada buku tulisan saya sendiri di sini, Kang Dicen ya. Ini kebetulan 2021, ini lagi dalam tahap cetak sekarang ini oleh percetakan Alfa Beta Bandung. Ini 2021, tahun terupdate ya, tentang ekonomi syariah. Jadi nanti kalau Anda ada tugas meresensi itu membaca buku, kemudian memberikan sinopsis dan kesimpulan, kemudian memberikan tanggapan terhadap pokok bahasan maupun sistematika dari buku yang ditulis oleh pengarangnya gitu. Jadi kalau menurut Aginia sudah ditulis bab 1, ini kesimpulan bab 1 ini tentang ini, menarik untuk kita pelajari bla 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 bla, cuma kekurangannya si penulis kurang menerapkan tentang substansi yang menjadi seperti itulah. Jadi ada tanggapan-tanggapan dari Anda gitu. Nah, bagi penulis resensi itu kalau untuk dosen itu menjadi penugasan ya. Tapi kalau untuk penulis itu bisa menjadi masukan supaya nanti ada muncul buku edisi revisi gitu. Karena masukan dari berbagai pihak termasuk dari mahasiswa.
Itu buku ya itu nantilah ya. Di sini ada Amrullah juga, cuma buku-bukunya udah agak lama. Ini 2008, 2006, Gemala Dewi. Nah ini tuh referensi buku. Kemudian pendukungnya juga, atau mau ada referensi di luar buku yang ditulis ini juga silahkan ya. Media pembelajaran ini LCD, whiteboard, ini RPS sewaktu offline ya. Kita belum edit atau revisi media pembelajaran saat online, karena pada saat kemarin kita masih online offline ya. Nah, ternyata pas di pertengahan atau di akhir Februari kemarin LLDikti menyatakan bahwa masih online, pada akhirnya ini belum direvisi. Tetapi LCD yang dimaksud di sini ya sebut sajalah ini kalau di kelas LCD, kalau di sini kan biasa media Zoom, whiteboardnya jadi nggak ada gitu kan ya, tulis-tulisnya gitu. Tidak terlalu jauh berbeda lah. Kemudian tim pengajar ada Pak Budi, mungkin Pak Budi Anda di pendidikan agama pernah ketemu ya Dwi ya, Pak Budi Solihin, kemudian Pak Rahwan. Pak Budi kalau nggak salah di kelas AB, saya di CDE, ini Pak Rahwan di F dan G nih kalau nggak salah. Nah ini mata kuliah prasyarat tadi yang sudah saya sampaikan, jadi Agnia, Yani, kemudian Fitri, ini boleh mengikuti mata kuliah ini ya, Cipta, kalau sudah lulus 3 mata kuliah ini. Makanya dalam KRS suka ada komplain Cici ya, Pak, saya kan udah bayar, saya mau kontrak ekonomi syariah, kok nggak mau itu diambil ya di menunya, kenapa? Mungkin ada registrasi akademik yang belum, mungkin salah satu dari mata kuliah ini ada yang nggak lulus, itu pasti nggak bisa kontrak. Ya, bisa itu. Kan kalau ngisi KRS online itu pertama kalau belum bayar pasti nggak bisa masuk ya karena dikunci sama administratornya ya. Kemudian yang kedua sebenarnya pembayaran udah lunas, si KRS itu udah muncul tetapi mau memasukkan menu mata kuliah itu nggak mau pindah, biasanya nggak mau. Kenapa? Karena mungkin mata kuliah yang jadi prasyaratnya itu belum lulus biasanya ya gitu. Karena secara logika kalau belum lulus bagaimana mungkin mau lanjutin mata kuliah ini, karena yang jadi prasyaratnya pun belum lulus. Walaupun sih dalam kenyataannya kadang yang sudah lulus pun kan suka lupa ya, jadi nggak ingat gitu. Tetapi ya memang itulah indikator penilaiannya gitu. Tapi mudah-mudahan untuk semua kelas E ini semua mata kuliah yang diprasyaratkan sudah lulus ya. Nah ini semua setiap pertemuannya termasuk ada tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, UAS ya, gitu. Baik. Nah demikian RPS yang nanti akan kita pelajari mulai minggu depan. Kemudian sebelum nanti ada diskusi dan pertanyaan, saya sampaikan juga tentang penilaian ya, Kang Jainal, Dede, Aprianto, dan teman semuanya, bahwa penilaian nilai akhir itu bukan hasil UAS, bukan hasil UATS, tetapi hasil akumulasi dari semua itu. Yang pertama, akumulasi dari indikator keaktifan, ya, keaktifan. Nah, dalam subindikator keaktifan itu ada kehadiran, ada keaktifan dalam diskusi seperti ini. Kalau nanti ada materi, misalkan Kang Jae itu langsung raise hand, bertanya, kemudian menanggapi, Wanda menanggapi, menurut Wanda begini Pak, seharusnya bla 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 bla. Nanti itu juga poin-poin tersendiri yang menjadi masuk dalam poin indikator keaktifan, gitu ya. Misalkan Leoni menanggapi saat dosen menerangkan tentang pokok bahasan ekonomi syariah itu, misalkan Leoni memiliki sebuah kasus baik itu di sekitar lingkungan rumahnya atau mungkin yang pernah dialami Leoni, kemudian didiskusikan di sini, kemudian nanti Aldiansah, Andika menanggapi, dan semua diskusi itu juga punya poin-poin tersendiri dalam indikator keaktifan. Nah, berapapun yang Fitriani, Leoni, Yuliandri dapat di di indikator keaktifan, misalkan sebut saja 95 ya, itu dikali bobotnya 10%. Nah, karena keaktifan itu poin bobotnya itu 10%. Kemudian dalam penilaian akhir ini, Kang Jae, indikator kedua adalah tugas ya. Jadi tugas itu biasanya dibagi sekian persen tugas mandiri, sekian persen ada tugas kelompok. Nah,
memang saya perlu terangkan ya, dosen memberikan tugas itu yang pertama bukan ngerjai mahasiswa, bukan memberatkan mahasiswa, tetapi begini, pola pikirnya begini. Saat nanti Leoni, Sandi, Andika, Aldiansyah, Gaida, dan semua teman-teman yang di sini terserap di dunia kerja, itu kan pasti ada suruhan-suruhan dari atasan Anda. Tolong Leoni buatin surat buat mitra kita. Kan Leoni nggak nanya lagi, Pak ada contoh suratnya? Nggak bakalan, pimpinan itu nggak mau tahu tuh tentang itu. Pokoknya nyaho bisa we gitu. Nah, di situ kebiasaan-kebiasaan kita dalam memberikan tugas, ya, diberikan tugas, kita biasa berkelompok. Nah, itu akan menjadi bekal. Sebaliknya bagi teman-teman yang tugas dewa ya dosennya, pengerjakannya ke babaturanana, memang nilai dapat, tetapi skill yang kita dapat, knowledge, kemudian skill yang kita dapat tidak ada. Sehingga saat kita kerja ya di situ, dan saat Anda sudah kerja sudah tidak ada lagi teman-teman yang tadi bantuin seperti di kelas gitu. Nah, makanya berusaha, kalau tidak bisa betul harus bertanya, berkelompok, mengerjakan, tetapi setelah paham kerjakanlah sendiri supaya pengalaman mengerjakan tugas itu menjadi bekal gitu. Jadi saat nanti misalkan Fitriani terterima nih di Pemda Sukabumi misalkan, dia menjadi PNS di sana. Kemudian Leoni menjadi pegawai di provinsi, PNS di kantor gubernur. Itu kan kepiawaian kita dalam tugas, dan mereka atasan itu tidak mau tahu kita itu pasti serba bisa, apalagi sudah sarjana. Begitu tuh ya. Jadi tidak ada alasan pada abdi mah keur di kampus naoge di kampung, pada abdi mah keur di kampus naoge sok dipangerjakeun ku rerencangan. Tidak ada lagi kalimat seperti itu. Sehingga saat diberikan tugas oleh dosen, pola pikir kita jangan wah dia mas aya dia, tapi jadikanlah bahwa ini sarana latihan buat kita ya, buat kita. Sehingga ya apapun bentuk tugasnya ya kita lahap aja dengan walaupun tidak enak dienak-enakin aja, karena ini menjadi sarana latihan. Nah, untuk indikator tugas Kang Jae itu sekian persen biasanya tugas mandiri, tugas kelompok. Nah, nanti akan diakumulasi menjadi indikator tugas. Nah, berapapun hasil di tugas, misalkan tadi keaktifan 95 dikali 10%. Nah, kemudian tugasnya dapat 84. Tugas mandirinya mah bagus 100, tugas kelompoknya 70, diakumulasi 2 itu menjadi 84. Nah, hasil akhir di tugas itu, baik tugas mandiri dan kelompok, itu dikali 20%. Jadi indikator keaktifan tadi, kalau dapat 95 dikali 10%, kalau yang tugas-tugas diakumulasi dikali bobotnya 20%. Nah, kemudian indikator nilai akhir yang ketiga adalah UTS. Jadi nanti Leoni, Yani, Sandi, Elvira akan melakukan ujian tengah semester untuk sebagai evaluasi ya. Terus begini ya, dalam UTS dan UAS, mahasiswa selalu ada punya pola pikir seperti tadi tugas. Tak kieu kuliah teh hoream nanti di ujian deui. Pola pikirnya begini, jadikanlah ujian itu selain untuk merevisi, mempotret, mencerminkan potret kita, kemampuan kita. Jadi kalaupun jelek jangan takut. Ya berarti potret kita ada di situ. Tinggal tugas kita bagaimana di semester depan progresnya harus lebih baik lagi. Itu saja. Jadi jangan takut jelek, nggak apa-apa. Lebih baik jelek asli potret kita daripada bagus buatan orang, karena itu tidak merepresentatifkan skill kita yang sebenarnya gitu. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau Anda rekrutmen, tes, seleksi baik di CPNS maupun di mana itu di perusahaan lain, kan sudah tidak bisa minta tolong teman lagi. Ya kan? Apalagi lagi wawancara. Yuli nanti Sandi wawancara, apa ada bahwa lagi abdi mah ke seminar proposal skripsi ge dibantuan ke teman udah nggak bisa lagi. Makanya kemampuan kita kalau menurut saya keun bae goreng hasilnya, tetapi karya kita sendiri, hasil kita sendiri, dan itulah potret kita yang sebenarnya gitu, pengukuran kita. Daripada bagus itu hasil karya orang lain. Cuma tugas kita ya tadi kalau sudah jelek bagaimana meningkatkan. Nggak harus meningkatnya, nggak harus kalau dapat 50 nggak harus jadi 100. Jadi ke 60 aja dulu bertahap gitu juga itu udah luar biasa, perkembangan yang luar biasa. Itu Kang Jae indikator yang ketiga adalah UTS. UTS kalau Anda mengerjakan terutama hitungan-hitungan ya, apalagi di kayak pengantar akuntansi biaya, kalau Anda salah mengurangi itu hanya mengurangi nilai saja kan?
Kata Fitri, kata Elvira, wios Pak lah wajar lepas sakit cuma maklum atau jalmi, salah ngitung saeutik kalkulator. Yang harusnya A menjadi A- nilainya, yang harusnya A- jadi B+. Wajar lah Anda cukup ketawa-ketawa, tapi nanti kalau Anda kurang teliti sudah di dunia kerja, itu resikonya tanggung sendiri. Coba misalkan Gaida jadi teller ya. Kebiasaan dulu di simulasi, biraning salah sakit lah kan bae nilai goreng saeutik mah gitu. Nah, saat jadi teller, salah uang itu menghitung salah satu lembar saja. Kalau udah pecahannya 100.000, itu yang rugi siapa? Anda sendiri kan. Bahkan atasan nggak mau tahu tuh di kasore itu. Pokoknya kurang 100.000, Gaida. Kamu harus ganti. Kalau di dompetmu ada uang, ya kamu ganti. Kalau di dompetmu udah habis uang, kamu tuh dianggap kasbon tuh. Kasbon yang nggak pernah kita ngambil uang. Rugi nggak? Kalau keseringan, wah celaka tuh. Gaji kita cuma 5 koma gitu ya. Nah, gajinya kan rata-rata di Sumedang itu 5 koma ya, Leoni ya, Aldi ya. Ya, tanggal 5 udah koma gitu, tanggal genep kasbon. Nah, jadi itu resiko tanggung sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ujian-ujian tadi itu melatih diri kita gitu, membiasakan diri kita. Jadi jangan ada punya pola pikir takil kuliah teh, memakti baheula hoream kuliah ge hoream ujian. Nah, jangan punya pemikiran seperti itu. Tapi sebagai latihan memotret diri kita. Kalaupun jelek jangan khawatir, enggak apa-apa. Lebih baik jelek dan itu kita asli cermin kita. Daripada bagus deket jeung Yani, deket jeung Dede, Niron ke Dede gitu kan. Berarti kan itu potretnya Dede sebenarnya bukan potretnya saya gitu. Itu UTS Kang Jae ya, indikator ketiga, dan UTS bobotnya agak besar tuh 30%. Jadi Numawi, Ajae, Arendi, Wanda jangan meninggalkan UTS, bobotnya lebar tuh Agung. Jadi kajenting nilainya 50 ulah kosong karena kan poinnya 30 tuh. Dan indikator nilai akhir yang terakhir adalah UAS yaitu 40%. Jadi berapapun hasil UAS-nya, kalau 100 sempurna ya berarti kali 40% tuh udah lumayan punya bobot 40 tuh di situ ya gitu. Nah, itu untuk nilai akhir. Jadi nanti kalau ada dinilai di ekonomi syariah, kalau mau komplain silahkan. Kalau biasanya akumulasi dari indikator itu saya bisa lihat kan ya. Anda misalkan nilai keaktifannya bagus, tugas-tugasnya bagus, UTS-nya bagus, tapi sayang UAS-nya nggak ikut tuh, jadi jatuh juga. Nah, itu kan kita akan bisa liatin gitu ya, seperti itu. Itu untuk penilaian. Jadi perkenalan RPS tadi sudah, perkenalan pribadi dosen dan mahasiswa juga sudah. Untuk nilai akhir jadi sudah saya terangkan. Kira-kira barangkali ada yang terlewat, apa yang mau ditanyakan, Bangga? Jam belajar, oke. Jam belajar, ini silahkan Pak Kang Jae sebagai ketua kelas, IPAL, apakah mau 7.30 atau mau kembali ke jadwal jam 7? Atau mau jadi jam 8 silahkan saja ya, nanti diatur kembali, pilih gitu ya. Cuma kalau saya ya terima saja, karena kalau aturan jam 7, kalau jam 7.30 tuh toleransinya memang ya Rangga ya, jam 7 tuh asa paktik pak tepugu gitu ya, asa kumaha gitu sejaman SMA pagi ting 7.30 sedang ya 7.30, tapi barangkali ada kelas lain yang jam 8 we nyama enggak eta mah telangkung gitu. Sakedap gitu sawios ari secara substansinya paham mah lama ai teu lieur mah ai kalah tambah lieur mah kangge naon gitu. Mangga pilih aya nu di badan tenton, silakan Kang Jae atau yang lain. Tabu 7:30 Pak. Cukup. Oh, udah ya. Soalnya sadayana ge rata-rata 7:30. Iya, siap. Kalau untuk absensi gimana Pak? Oh iya lupa, aduh ya terima kasih diingetin ya. Untuk absensi sebenarnya saya bisa pindahin dari sini juga, dari mulai Fitri, Leoni, Yuliantri, Dede, Yani ya. Cuma saya khawatir juga masih tetap tidak adil kayak gini teh. Nah, Pak Abdi itu tadi terlebat sebenarnya mah ngan pas Bapak ningali dina ieu cenah absen. Abdi nge-lag biasa kuotana CF jadi we ke absen. Tak sedih juga. Udahlah untuk minggu ini nanti daftar hadirnya diisi di YouTube aja. Nanti rekaman ini ya, kebetulan tadi saya lupa direkamnya pas tengah-tengah. Nanti akan saya upload di channel YouTube. Anda cukup di situ berikan ini aja tuh komen
Di situ misalkan Fitriani Siti Rohmah, NIM NPM D1 20 sekian, hadir gitu saja. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada kuota juga nanti masuk ke YouTube pas ada WiFi, pas ada hotspot sebentar untuk ngisi daftar hadir. Begitu saja ya Kang Jaya ya untuk minggu ini mah gitu. Kalau minggu depan nanti kita akan konfirmasi selanjutnya. Karena setiap minggu kita akan berbeda-beda ya modelnya, tidak setiap saat pakai Zoom, hybrid gitu. Cuma kita di mata kuliah ini tidak ada luring. Berbeda dengan komputer aplikasi bisnis, Kang Jaya ada luring ke kampus ya gitu. Jadi untuk minggu ini nanti ini akan direkam, saya upload di channel YouTube, nanti URL YouTube-nya saya share di grup ya. Jadi nanti kalau sudah tahu URL-nya Anda masuk di situ, kemudian klik like, syukur-syukur subscribe-nya di subscribe, kemudian Anda di komentar tadi tulis seperti tadi, udah gitu keluar lagi juga nggak apa-apa lah, yang penting udah absen gitu. Nanti saya pindahin karena saya akan salin dari komentar itu. Siapa yang sudah, misalnya Leoni udah ngisi absen, udah saya pindahin ke, karena kalau di situ kan pasti bertahan terus ya. Jadi kalau saya isi absennya besok juga di situ akan ada. Kalau di sini kan hilang tuh. Hilang, apalagi yang kuotanya habis, mungkin tadi ada standby, hari ini udah nge-lag keluar tuh, karena mungkin kehabisan kuota, atau mungkin juga sinyalnya udah jelek ya, itu seperti itu ya. Makanya tadi yang di Surian cerdas banget ya, dia nggak diam di Surian, khawatir terjadi nge-lag seperti tadi ya, dia pindah dulu ke Sumedang gitu. Kalau kebanyakan Sumedang kota yang nggak ada masalah ya, kayak Trunamanggala, Citimbun, kemudian Mandala, apalagi yang Sumedang kota itu saya kira nggak ada masalah ya. Cuma masalahnya di kuotanya habis, itu mah lain lagi ya. Ada lagi selain Kang Jaya yang mau ditanyakan, Rangga? Saya Pak. Silakan Silvi. Kalau buat sistem pembelajarannya Pak, sebelum Bapak memberikan tugas kan harus memberikan ini. Apakah materinya berbentuk atau Bapak harus memberikan dulu materinya dengan pendapat Bapak gitu untuk menerangkan dulu atau tidak? Tugas ya, tugas. Biasanya kolaborasi Silvi. Jadi apa yang Silvi barusan sampaikan dua-duanya benar. Ada tugas yang sifatnya diterangkan dulu. Setelah Anda besar kemungkinan bisa memahami, muncullah tugas. Ada juga yang sifatnya induktif. Anda observasi dulu lapangan, baru kita bahas terangkan. Ada yang seperti itu. Jadi dua apa yang dikatakan Silvi barusan, dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ada tugas yang setelah diterangkan, biasanya misalkan contoh perhitungan bagi hasil ya. Contoh perhitungan bagi hasil. Itu biasanya saya terangkan dulu. Kemudian saya berikan tugas kasus gitu ya, itu. Ada juga yang saya tugaskan berkelompok, Anda observasi aja dulu ke lembaga keuangan syariah. Mau menemukan apapun Anda catat saja, ayo kita, nah nanti di mata kuliah itu dibahas. Jadi yang bolak-balik tadi yang kata Silvi, dua-duanya ada. Gitu, ya. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami. Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup lah. HP Anda juga sudah panas. Terutama Rangga. Rangga mah enggak, soalnya di laptop, terus Rangga biasa main gamer, jadi panas kene main game Rangga daripada bareng mata kuliah Bapak. Kenapa? Bapak masa jam game mual tuh. Rangga mah terus-terusan. Kursinya juga udah kursi biasa main game. Baik, yang lainnya sekali lagi, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup ya. Dan terima kasih saya sudah bisa masuk di manajemen E. Bangga sekali bisa bertemu dengan kalian semua, yang mudah-mudahan lah seluruh materi nanti bisa tersampaikan, dan kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya kalau memang Anda semua nanti bisa paham ya, bisa ngerti. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Kalau ada benar itu jelas pasti dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah, pastinya itu kebodohan dan kehilapan sukma sebagai seorang manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.